semuanya, ketemu lagi dengan saya Fahrul. Di sini saya akan membagikan lagi tips dan trik mengenai pembelajaran website. Tips yang kali ini saya akan lakukan adalah bagaimana sih caranya meminimalisir kita dalam kesalahan membuat struktur, tentunya menggunakan HTML CSS. Banyak sekali yang mengalami mungkinnya bagi teman-teman yang entah itu yang baru belajar ataupun justru yang sudah jago, itu ada kendala ketika tiba-tiba layoutnya rusak. Ya, ketika layoutnya rusak dan berantakan, itu akan ribet sekali nyarinya. Apalagi line atau baris dari si file HTML-nya itu sudah banyak, mungkin udah ratusan ataupun ribuan. Nah, itu akan menyulitkan kita dalam memaintenance atau mencari kesalahannya. Nah, saya akan bagikan bagaimana sih tipsnya untuk menghindari hal-hal tersebut. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar saya bisa terus membagikan tips dan trik mengenai pembelajaran website. Oke, yang pertama, usahakan selalu menuliskan tag pembuka dan juga tag penutupnya terlebih dahulu sebelum kita menuliskan kontennya. Banyak sekali yang mungkin teman-teman di sini mengalami ketika menuliskan tag HTML yang khususnya berpasangan, itu menuliskan tag pembukanya dulu nih. Lalu kita masukkan konten-konten di dalamnya, bla 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 bla, saking panjangnya lupa ditutup, masuk ke konten berikutnya. Nah, pas di preview di dalam browser ternyata berantakan ataupun error. Nah, disitulah kesalahannya. Biasakan selalu menuliskan tag pembuka dan juga tag penutupnya terlebih dahulu. Misalnya div/div, p/p, baru konten yang ada di dalamnya. Itu akan meminimalisir kesalahan kita dalam membuat struktur website. Kalaupun ada salah, kita bisa langsung menemukannya. Oke. Yang kedua, usahakan penulisannya rapih. Apalagi buat teman-teman yang kerjanya tim atau nantinya akan dilanjutkan oleh orang lain. Ya, jangan sampai skrip HTML yang teman-teman tulis hanya bisa teman-teman baca sendiri. Ya, itu egois namanya. Apalagi yang kerjanya tim. Nah, usahakan penulisan tag HTML-nya rapih. Ya, rapih dengan cara apa? Bikin tab. Ya, misalnya div, di dalam div class box ada tag P. Ya, tag P-nya di tab. Contohnya seperti ini. Ini contohnya, ya. Kalau penulisannya seperti ini, kita bisa dengan mudah menemukan mana pembukanya, mana penutupnya. Ya, bayangkan kalau teman-teman semua penulisannya mungkin berantakan, ya, nggak pakai tab ataupun ke samping semua. Aduh, ketika error, gimana caranya kita untuk memperbaikinya? Kita harus cek satu persatu, mana penutupnya, mana pembukanya, gitu kan? Mana pasangannya, gitu. Wah, itu akan menyulitkan sekali. Apalagi nanti teman-teman semua kerja secara tim, rekan dari teman-teman semua itu disuruh baca codingan teman-teman semua. Wah, itu akan menyulitkan sekali kalau codingannya nggak rapi. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, usahakan penulisannya konsisten. Konsisten dalam hal apa? Kita gunakan huruf kecil selalu. Apalagi khususnya untuk pembuatan kelas dan ID dalam CSS. Misalnya kita buat div class box, udah boxnya box-nya kecil aja semua. Jangan B-nya gede, OX-nya kecil. Terus dipanggil di CSS-nya ternyata box-nya B-nya kecil, O-nya kecil, X-nya kecil. Otomatis CSS-nya nggak akan kepanggil. Ya, kalau dua kata gimana? Bisa pakai cara dengan underscore, ya, ataupun digabungin sekalian nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ya kalau bisa sih, kalau untuk penulisan kelas jangan pakai nama kelas yang agak ribet. Karena nanti maintenance-nya mungkin agak susah juga. Karena mungkin dari kata-katanya mirip, ya, terus terlalu panjang, jadi agak susah kita untuk mencarinya. Walaupun nanti kita bisa taruh di inspect elemen untuk mencarinya. Oke, jadi itu, usahakan penulisan konsisten. Huruf kecil aja semuanya, nggak usah kecil gede. Apalagi dicampur angka. 130X misalnya, udah kayak plat nomor gitu kan. Jangan, oke. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah silahkan teman-teman bisa titipkan atau sisipkan komen
tahu ya, komen seperti ini, komen di HTML atau CSS, biar kita tahu tanda mana pembukanya, mana penutupnya, mana CSS untuk si header, mana CSS untuk artikel. Silahkan kita bisa pakai tanda, pakai commenting ya. Commenting itu sebenarnya penting juga. Untuk apa? Agar kita mudah untuk mencari kelas ataupun tag HTML yang akan kita ubah atau perbaiki. Nah, tapi mungkin banyak juga yang terlalu menyepelekan komen itu sendiri. Ya walaupun komen itu nanti nggak akan dibaca oleh browser, tapi cukup membantu kita untuk melakukan pengembangan, maintenance, ataupun perbaikan. Oke, itulah beberapa tips dari saya untuk meminimalisir kesalahan pembuatan struktur dari HTML dan juga pembuatan CSS. Oke, silakan teman-teman share, like, komen, ya, komen tentang saran, ide, mungkin apa yang mau kita bahas berikutnya, silahkan taruh di komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe.